Ya, mudah-mudahan nanti terus ini saya lihat terus bertambah ya peserta ya, semakin malam semakin banyak. Mudah-mudahan ini kita malam ini membahas tema tentang SDM unggul menyongsong Indonesia emas ya, damai dan sejahtera ya tentu 2045. Narasumber pada malam hari ini saya rasa tidak perlu banyak saya perkenalkan karena beliau adalah tokoh rohaniawan Hindu nasional ya, dan juga tokoh di Indonesia merayakan perbedaan sejak awal ya. Beliau sudah tampil juga berulang kali sebagai narasumber di jagongan online ini dan juga selalu hadir ya. Saya lihat selalu hadir dalam jagongan online. Memang marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas ridhonya kita bisa berdiskusi pada malam hari ini dan semoga kebaikan semua datang dari segala arah ya. Semua kebaikan datang dari segala arah. Astaga. Eh, Baiklah, beliau adalah Bapak Profesor Nyoman Sutantro. Beliau adalah juga tidak asing lagi di jagongan lain ini. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Pak Nyoman. Kenapa ini dibahas ya, SDM unggul? Tentu karena kita pahami bahwa masyarakat, organisasi, lembaga, negeri, negara maupun pemerintah maupun perintah ataupun swasta membutuhkan SDM-SDM yang unggul ya untuk bisa berkembang dan maju. Ya, nanti akan dibahas lebih panjang lebar oleh narasumber. Ya, mari kita sama-sama untuk mengikuti dan nanti memberikan tanggapan. Untuk itu, saya persilahkan Prof. Nyoman untuk memaparkan materi yang disampaikan pada jagongan online pada malam hari ini, tanggal 2 Desember 2024. Saya persilakan, Pak Nyoman. Ya, terima kasih Pak Ketut. Suaranya kedengaran? Terdengar, Pak Nyoman, Ya, terdengar. Ya. terima kasih Pak Ketut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Om Om Swastiastu. Swastiastu. Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan, Wede Tongtian. Salam semua saudara. Salam. Salam semua saudara. Pada hari ini saya akan buka slide. Udah bisa buka langsung ya Pak Ketut? Bisa, bisa, Pak Nyoman. Coba dibuka. Ya. Bentar. Udah kelihatan Pak Ketut? Belum? Belum, belum, Pak Nyoman. Share screen, share. Ya, share screen di bawah. Ya. Share screen. Nah, sampun Pak, sudah proses. Ya, sudah kelihatan Pak. Ya. Coba bisa nih. Nah, Sudah Pak. kelihatan? Ya. Sudah Bentar. kelihatan Pak. Ya. Nah. Ini ngilangkan ini dulu. Diganggu ini. Ya. Tema Ya. pada malam hari ini SDM unggul, sumber daya manusia unggul untuk menyongsong tidak sekedar Indonesia emas, mestinya sebelum Indonesia emas kita menyongsong bonus demografi pada tahun 2030. Indonesia emas yang damai sejahtera. Ada beberapa alasan ini. Kenapa ini sangat penting untuk kita bicarakan? Kita diskusikan, kita sadari betul. Di antaranya alasannya itu adalah kita sebagai bangsa di mana semua kita beragama, di mana agama menuntun kita untuk hidup bahagia, rukun, damai, dan sejahtera.
Tapi coba kita melihat bagaimana tingkat kebahagiaan dari masyarakat kita, di mana 79 tahun kita sudah merdeka. Ini nilai yang paling besar, ini paling bagus, paling bahagia. Ini salah satu di negara, kelihatan ini ya, Finland, negara Finland Ya, itu jelas paling Pak, jelas. tinggi, Ya. tinggi. Saya pernah hadir di Finland itu sebagai anggota Komite Inovasi Nasional untuk melihat proses pendidikan di Finland. Di sana dia katakan sumber daya manusia hasil dari proses pendidikan yang diutamakan kejujuran. Kemudian yang kedua baru kecerdasan, kreativitas, dan inovasi. Dengan alasan apa? Kita coba diskusi dengan alasan apa? Ya, alasannya sangat menarik sekali. Kalau kami mempunyai sumber daya manusia unggul dan cerdas, katanya, kami tidak perlu membuat undang-undang yang banyak, aturan yang banyak, pagar-pagar yang banyak, supaya pelaksanaan program kami berhasil. Gitu. Kalau sudah jujur, pasti program kami berhasil tanpa celah, tanpa cacat, tanpa pelanggaran. Tapi kalau kami mempunyai sumber daya manusia yang tidak jujur, tapi cerdas, kreatif, dan inovatif, kami perlu peraturan-peraturan yang banyak untuk supaya tidak ada pelanggaran. Karena yang membuat peraturan manusia yang melanggar manusia yang cerdas dan yang cerdik gitu, dan yang kreatif dan inovatif. Dan mereka mengatakan bahwa kalau pelanggaran yang dibikin oleh sumber daya manusia yang tidak jujur, tapi cerdas, kreatif, dan inovatif sangat sulit untuk dibuktikan. Itu permasalahan, sehingga diutamakan adalah kejujuran, baru kecerdasan, baru inovatif, kreatif, dan inovatif. Ini kemudian yang kedua, Denmark itu sangat bahagia. Island bahagia, New Zealand itu bahagia. Saya pernah juga 3 bulan di sana di New Zealand. Melihat kondisinya memang sangat berbahagia di sana. Kita di Indonesia nilai kita 5, yang lainnya 7 semua, 7.000 sekian, kita 5.000 sekian. Artinya kita beragama, tapi tidak bisa kita menggunakan agama kita untuk membahagiakan kita. Membuat kita rukun, damai, dan secara mungkin itu yang perlu kita renungkan. Yang kedua, tentang pendapatan per kapita. Kita bangsa yang banyak sekali sumber daya alamnya. Tapi pendapatan kita per kapita sangat rendah. Singapura tidak punya apa-apa. Tidak punya sumber daya alam, yang punya sumber daya manusia yang unggul. Pendapatannya dia adalah per kapitanya 65.000 US dollar. Jepang 35.000, Tiongkok 12.000, Brasil 9.000, Afrika Selatan saja 6.000 US dollar. Tapi kita 4.248. Dan berikut juga kita paham betul bahwa di dalam bahasa Sanskerta, kalau di Hindu dikatakan moksardam jagatita yacaiti dharma, yang artinya bahwa kebajikan, kebenaran, itu pasti menuntun kita untuk hidup bahagia, damai, dan sejahtera. Padahal kita selalu menegakkan kebenaran dengan beragama. Tapi kita tidak berbahagia, dan juga kita kaya tapi tidak sejahtera. Gitu. Yang berikut, mari kita renungkan bahwa kita memang seluruh bangsa kita beragama. Dan dasar negara kita Pancasila dengan nilai-nilai sangat luhur. Coba kita lihat sekarang indeks keamanan negara kita. Indeks keamanan menurut Institute of Economic and Peace keamanan, yang paling aman ini Islandia. Kemudian Selandia Baru, Singapura aman, Malaysia lebih aman dari kita, Finlandia lebih aman dari kita, Vietnam lebih aman dari kita, Taiwan lebih aman dari kita, baru kita Indonesia. Yang di bawah kita hanya Laos. Karena kita sering sekali, gampang sekali kita terjadi konflik, perselisihan, pertengkaran di keluarga berselisih, antar keluarga berselisih, di dalam kelompok berselisih, antar kelompok berselisih. Di sekolah, kemudian di dalam sekolah bertengkar
antara sekolah bertengkar. Di dalam grup kita bertengkar, antar grup bertengkar. Bahkan di dalam partai sendiri gitu, bisa berselisih, antar partai berselisih. Dan dalam agama kita yang mengajarkan ketentraman, kedamaian, tapi berselisih di dalam agama. Dan kemudian antar agama juga rentan menjadi perselisihan. Sehingga kita, nilai keamanan kita lebih rendah dari Vietnam, Taiwan, Malaysia, Singapura gitu. Dan kemudian berikutnya, IPK ini korupsi. Padahal agama kita tidak pernah mengajarkan korupsi. Tidak pernah mengajarkan korupsi. Padahal kita semua, kita beragama. Dan Pancasila tidak mengajarkan korupsi. Dasar negara kita Pancasila. Coba kalau kita lihat IPK, indeks persepsi korupsi kita. Kalau nilainya dari 0 sampai 100, 100 itu bagus, nilai kita 34. Lebih rendah dari Vietnam, lebih rendah dari Timor Leste, kemudian lebih rendah dari Malaysia, dan jauh lebih rendah dari Singapura. Myanmar, Laos, Kamboja itu yang lebih jelek dari kita. Jadi indeks korupsi kita tinggi sekali. Padahal kita adalah beragama dan berpancasila. Maka apapun itu adalah permasalahannya adalah kualitas sumber daya manusia. Mari kita lihat SDM yang unggul. Apa yang dimaksud SDM yang unggul? Kita sebagai bangsa beragama dan berpancasila. Sehingga kita harus selalu bisa menegakkan moral agama. Sehingga dinamakan, kalau di Hindu dinamakan dharma agama. Berbakti kepada agama. Untuk apa? Untuk hidup bahagia, rukun, damai, dan sejahtera. Kemudian kita menegakkan nilai-nilai luhur Pancasila. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan. Itu dinamakan dharma negara. Jadi SDM yang unggul adalah yang berdharma agama. Berbakti kepada agamanya. Dan dharma negara berbakti kepada negaranya. Dan SDM yang unggul harus sadar betul dan yakin bahwa kita sebagai bangsa Indonesia harus sadar dan yakin bahwa para leluhur, para pahlawan, para tokoh, para pejuang, rohaniawan, arif, dan bijaksana yang membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah dilandaskan oleh spirit luhur. Spirit luhur apa? Spirit luhur ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan. Sehingga artinya menegakkan ajaran agama, artinya dharma agama. Dan menegakkan nilai-nilai luhur Pancasila adalah dharma negara. Sehingga kita harus sadar betul dan yakin dengan menegakkan moral agama dan nilai-nilai luhur Pancasila, kita pasti akan mencapai masyarakat adil makmur, tata tentrem, kertara harja, gemah ripah, lodinawi. Kita tidak semua yakin ini. Kalau kita semua yakin 230 juta kita yakin semua. Sadar tidak akan terjadi seperti ini. Gitu. Kita belum semuanya yakin. Dan belum semuanya menegakkan. Menegakkan dharma agama dan dharma negara, itulah kita harus bisa menyongsong masyarakat adil dan makmur. Kalau tanpa dharma agama dan tanpa dharma negara, sehingga agama dan Pancasila tidak bisa dipisahkan. Satu, membentuk negara kita damai dan sejahtera. Kalau tanpa dharma agama dan tanpa dharma negara, maka bangsa kita bisa sejahtera? Nggak bisa, tapi tanpa keadilan. Yang kaya akan semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dan juga negara kita bisa bebas, bisa merdeka, bisa merdeka bebas, tanpa adab dan kesantunan. Semua berlaku bebas tanpa adab dan kesantunan. Itu yang akan terjadi kalau kita tidak bisa menegakkan dharma agama dan dharma negara. Dan itulah SDM yang unggul. Sekarang bagaimana kita mencapai bonus demokrasi, demografi, dan Indonesia emas. Ini mari kita lihat generasi-generasi kita.
Ada yang dinamakan pre-bomber di lahir pada tahun 1945. Jumlahnya 1,8%. Baby boomer lahir tahun 1946 sampai 1964. Jumlahnya 11,56%. Generasi X lahir pada 1965, 1980, jumlahnya 21,88%. Generasi Y, generasi milenial, lahir 1981 sampai 1996, jumlahnya 25,8%. Generasi Z, jumlahnya 27,94%. Post Z, jumlahnya 10,88%. Kalau kita jumlahkan generasi Y, Z, dan post Z, itu adalah SDM yang produktif, umur produktif. Jumlahnya sekitar 64,39. Dan bahkan diperkirakan pada tahun 2030 lebih besar dari itu. Sehingga kita bisa menerima bonus demografi. Tapi pertanyaan kita, apakah kita bisa menerima bonus demografi atau beban demografi? Mari kita renungkan pendapat dari John C. Maxwell. Ini dia adalah tokoh SDM dunia. Dia katakan, no one can stop people with good attitude to success. No one can help people with bad attitude to success. Artinya adalah tidak ada orang yang bisa menghentikan orang yang mempunyai karakter baik untuk berhasil. Tidak ada yang bisa menolong orang yang punya karakter jelek untuk berhasil. Jadi yang penting menurut John Maxwell adalah karakter. Dan karakter itu kita Indonesia adalah apa? Dharma agama dan dharma negara itu. Itulah karakternya. Jadi artinya ini adalah Indonesia emas, damai dan sejahtera bisa kita capai kalau SDM kita berkarakter baik dan punya kecerdasan. Atau tadi berdharma agama dan dharma negara. Dan Indonesia bisa menjadi mendapatkan beban demografi, bukan bonus demografi. Beban demografi, dan Indonesia cemas. Bukan emas, cemas. Kalau SDM kita tanpa karakter, tanpa bisa kita kendalikan, karakternya tidak baik, dan tidak punya kecerdasan. Jadi yang penting adalah karakter dan kecerdasan. Itulah Finland, jujur dan kecerdasan, kreatif dan inovatif itu. Dan juga Einstein, ini tokoh ilmuwan dunia, mengatakan, agama tanpa ilmu pengetahuan lumpuh. Artinya kalau karakter tanpa kecerdasan lumpuh. Dan juga dikatakan ilmu pengetahuan tanpa agama buta. Jadi kecerdasan tanpa agama atau tanpa karakter buta. Dan bagaimana kita bisa membentuk SDM yang unggul? Maka sistem pendidikan kita harus sistem pendidikan holistik dan integratif. Apa yang holistik integratif itu? Adalah kalau di budaya kita ada yang dikenal dengan catur guru. Kita memanfaatkan catur guru, 4 guru kita untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul. Yang pertama adalah guru rupaka. Guru rupaka orang tua kita dan pengasuh anak kita. Dan yang mengasuh anak harusnya guru rupaka, harusnya orang tuanya. Tapi justru sekarang banyak mengasuh adalah pengasuhnya sendiri yang tidak memberikan adat istiadat dan budaya gitu. Orang tuanya mana? Orang tuanya kerja. Jadi yang kedua adalah guru haji. Guru haji itu dosen, guru, mentor, motivator. Ini sebagai suri teladan. Yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah guru wisesa. Pemerintah, para pemimpin di pemerintahan, para negarawan, para pemimpin dan para tokoh. Ini harus menjadi suri teladan bagi bangsanya gitu. Kemudian guru swadhyaya, guru sejati, guru suci, para rohaniawan. Ini semuanya 4 guru ini harus menjadi suri teladan. Supaya bisa bangsa kita atau warga negara kita menjalankan dharma agama dan dharma negara. Guru rupaka tugasnya apa? Etika, tata krama, adat, budaya, adat istiadat dan budaya itu adalah tugas dari guru rupaka kita di rumah. Kemudian guru haji iptek, mengembangkan iptek, karakter, kreativitas, dan inovasi.
Kemudian Guru Wisesa membangun jiwa semangat kebangsaan dan persatuan. Inilah Dharma negara ini. Guru Swadhyaya itu membangun spiritualitas, moralitas, Dharma agama ini. Sehingga sumber daya manusia yang unggul dari hasil pendidikan holistik integratif adalah karakter luhur, budi pekerti luhur, arif dan bijaksana, cerdas, bekerja keras, kerja tulus, dan punyai jiwa kepemimpinan. Dan inilah yang kita harus kembangkan gitu. Sekarang guru Rupaka tidak berperan, anaknya tidak diasuh oleh orang tuanya, diasuh oleh yang lain. Belum tentu mengajarkan etika, tata krama, dan adat budaya. Dan berikut bagaimana kita melihat keagungan dan keluhuran. Karena sumbernya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Semua kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana Tuhan Yang Maha Esa ini melindungi pada ciptaannya gitu ya, melindungi ciptaannya. Ini di Hindu itu ada sabda Tuhan dalam sastra suci Bhagavad Gita, di mana Tuhan bersabda, dimanapun dan kapanpun jika ketidakbenaran merajalela dan kebenaran ditinggalkan, maka dosa-dosa, kekerasan, konflik, kesengsaraan, kemiskinan, segala macam, bahkan peperangan akan memenuhi kehidupan manusia. Dan pada saat itu pula aku, jadi Tuhan, akan turun ke bumi untuk menegakkan kembali kebenaran. Jadi itu bagaimana terasa tanggung jawab Tuhan terhadap ciptaannya. Tuhan melindungi ciptaannya untuk hidup rukun, damai, dan harmonis. Bukan menjalankan ketidakbenaran, tapi menjalankan kebenaran. Bagaimana Tuhan bisa hadir? Tuhan nanti akan bisa hadir di hati setiap orang. Sebagai apa? Sebagai energi spiritual dan kecerdasan spiritual, iman dan takwa, serada dan bakti. Di satu saat akan hadir Tuhan di hati setiap orang untuk bangkit kembali, meninggalkan semua hal-hal yang tidak baik, sehingga muncul sebagai energi spiritual, kecerdasan spiritual. Kalau di Hindu dikatakan sebagai serada dan bakti. Sehingga kembali lagi Moksardam jaga tidak, dengan munculnya kebenaran itulah kita akan membangun kehidupan yang rukun, damai, dan sejahtera. Dan di Hindu ini yakin sekali bahwa para dewa itu adalah percikan energi suci dan kecerdasan suci dari Tuhan. Untuk apa? Untuk menjaga kedamaian dan kesejahteraan semua ciptaannya. Untuk apa? Membangun persaudaraan semesta. Dan ini diciptakan energi-energi dan kecerdasan-kecerdasan suci itu yang oleh umatnya, oleh manusia dikatakan dewa atau div, sinar sucinya, yang maksudnya untuk membangun, menjaga semua ciptaannya supaya bisa membangun persaudaraan semesta dan mewahyukan hukum kebenaran. Satunya karena kita yakin bahwa Tuhan itu satu, hukum yang diwahyukan juga satu yang dinamakan Sanatana Dharma, kebenaran tanpa awal, tanpa akhir. Inilah yang menuntun umat manusia untuk bisa membangun kehidupan yang rukun, damai, harmonis, adil, dan sejahtera. Dan juga Tuhan bisa hadir sebagai awatara. Kalau di Hindu Tuhan bisa hadir, memasuki sebagai energi dan kecerdasan pada diri manusia sebagai awatara, di mana dalam kisah Ramayana, di mana Rama sebagai awatara untuk menghancurkan keserakahan, keangkaramurkaan dari Rahwana. Kemudian di Mahabharata, Krishna sebagai awataranya untuk menghancurkan keserakahan dan keangkaramurkaan dari Kurawa. Nah, jadi itu bisa hadir di hati setiap orang dan bisa hadir sebagai awatara. Tergantung dari permasalahan. Bagaimana seberapa besar ketidakbenaran itu dilanggar oleh umat manusia. Dan berikut bagaimana keluhuran hukum dari Tuhan. Ini yang kita patut sadari. Hukum Tuhan itu untuk membuat semuanya yang diciptakan. Karena kita yakin semua yang ada diciptakan oleh Tuhan. Apapun yang ada. Cacing pun yang ada itu diciptakan oleh Tuhan. Apapun yang ada. Pohon semua diciptakan oleh Tuhan. Untuk membuat kehidupan semua itu hidup harmonis, damai, sejahtera.
untuk semua ciptaannya, ciptaan Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan hukum Tuhan atau yang dinamakan Sanatana Dharma, Satchit Ananda, ini energi spiritual, Chit ini adalah kecerdasan spiritual, membuat kita ananda menjadi bahagia, damai, sejahtera, dan harmonis. Gitu. Mari kita sadari dan yakini betul bahwa hukum Tuhan, tidak pernah Tuhan mengajarkan umatnya untuk bertengkar, untuk menjelekkan yang lain, menjatuhkan yang lain, sombong, tidak boleh, tidak pernah. Jadi hukum Tuhan adalah menuntun semua ciptaannya untuk hidup harmonis, damai, dan sejahtera. Dan hukum Tuhan Sanatana Dharma inilah yang menjadi agama yang berisi para dan apara widya, yang berisi pengetahuan spiritual dengan pengetahuan material, yang bisa menuntun kualitas spiritualitas dan moralitas manusia. Itulah agama. Agama dalam bentuk spiritualitas dan moralitas. Dan kemudian bentuk moral, karakter, dan budi pekerti luhur. Kalau agama tidak menghasilkan budi pekerti luhur, moral, dan karakter, bukan agama. Salah menjalankan agama. Kalau benar menjalankan agama, pasti berhasil moral, karakter, budi pekerti luhur. Dan tingkat spiritualitas dan moralitas. Dan agama menghasilkan filsafat. Inilah sumber kebijaksanaan. Jadi sumber berimajinasi, kreatif, dan inovatif. Filsafat ini adalah imajinatif, kreatif, dan inovatif. Arif, bijaksana, santun, dan beradab. Kita sadar betul agama adalah membangun persaudaraan semesta. Ini kita harus yakini betul. Kalau kita yang betul-betul beragama itu adalah membangun persaudaraan semesta. Persaudaraan dengan semua ciptaan Tuhan. Dengan pohon pun kita harus bersaudara. Dengan kita harus harmonis, dengan binatang kita harus harmonis, apalagi dengan manusia gitu. Persaudaraan semesta. Ini tadi filsafat berbuah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini kita pengembangan iptek, pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, kemudian penguasaan iptek dan pemberdayaan itu, dan yakinlah bahwa, sadar dan yakinlah bahwa iptek itu bukan untuk memperkaya diri sendiri dan memiskinkan yang lain, tapi dia untuk keadilan dan kesejahteraan. Untuk membangun kesejahteraan seluruh umat manusia secara adil. Itulah iptek. Itulah diajarkan kalau kita betul-betul berdharma agama dan berdharma negara. Sosial ini kearifan sosial dan budaya. Kita harus paham betul nilai-nilai sosial dan nilai-nilai budaya kita. Jangan sampai nilai-nilai sosial dan budaya kita yang luhur justru dikalahkan, dihilangkan oleh nilai-nilai budaya yang datang dari luar gitu. Harus kita jaga kearifan dari sosial budaya kita yang punya nilai-nilai luhur ini gitu. Kemudian nilai-nilai luhur ada di saudara dan kearifan lokal kita ini kita harus jaga betul. Dan kemudian kehidupan dari sosial, seni budaya akan menjadi kehidupan kebiasaan yang satyam, siwam, sundaram. Satyam itulah kebenaran, sivam kesadaran, sundaram keindahan dan keharmonisan. Kita harus hidup harmonis, damai, dan sejahtera. Bagaimana kita gitu kalau kita bisa pengendalian diri? Agama menuntun kita untuk mengendalikan diri kita. Memimpin diri kita. Supaya tidak marah, supaya tidak ego, supaya tidak malas, supaya kita ada ini. Kita bisa mengendalikan diri kita, bukan orang lain. Kita bisa memimpin diri kita untuk berbuat baik, tidak berbuat yang jelek gitu. Kita bisa memimpin diri kita. Itu agama mengajarkan kita untuk itu. Kemudian bisa memimpin keluarga. Memimpin diri sendiri saja nggak bisa, bagaimana kita bisa memimpin keluarga? Memimpin keluarga nggak bisa, gimana kita bisa memimpin masyarakat? Kalau kita bisa mempunyai kemampuan seperti itu, maka kita akan bisa menyongsong Indonesia emas yang damai dan sejahtera. Kemudian SDM, kita berbicara tentang SDM lagi, SDM yang unggul, SDM yang arif dan bijaksana. Kenapa harus arif dan bijaksana? Karena dengan arif bijaksana dia bisa menghasilkan atau menemukan atau mendapatkan kebenaran yang universal. Dan kita harus yakini betul bahwa agama
menuntun manusia mencapai kecerdasan akal budi dan menjadi arif dan bijaksana. Dengan beragama, kita cerdas akal budi. Akal budi, budi adalah sumber dari budaya. Kemudian arif dan bijaksana. Dan kemudian kecerdasan akal budi, karya kebijaksanaan berbuah kehidupan yang adil, damai, dan sejahtera. Nah, inilah sebabnya Indonesia dengan semua bangsanya beragama dan berpancasila harusnya hidup adil, damai, sejahtera dengan akal budi dan arif dan bijaksana. Nah, sekarang ini Candi Prambanan, kalau kita lihat dari samping kiri, kelihatan seperti ini. Ini adalah kebenaran yang parsial. Kebenaran atau kecerdasan indria yang dilihat oleh mata kita. Tapi sering-sering ini diyakini oleh sebagai kebenaran universal. Kalau yang berdiskusi dengan orang yang melihat dari kanan berbeda. Yang dari kiri yakin betul bahwa Candi Prambanan adalah seperti ini. Dan dari kanan yakin betul seperti ini. Kalau dia berdiskusi mencari kebenaran, sampai akhir hayatnya tidak akan ketemu. Kalau kita disertai dengan keserakahan, kesombongan, kedengkian, sehingga dia menjadi pembenaran yang sektoral. Bukan pembenaran yang universal, pembenaran yang sektoral. Dan inilah sumber daripada konflik. Karena meyakini betul kebenaran yang parsial itu menjadi kebenaran yang universal. Sehingga menyatakan diri sudah paling benar, paling tahu tentang Candi Prambanan. Padahal dia baru melihat dari sisi kiri. Begitu juga yang kanan, yakin betul dia bahwa Candi Prambanan seperti itu karena dia sudah yakin betul melihat. Itu adalah baru kecerdasan indria, kebenaran yang parsial. Nah, seringkali kalau ini disertai dengan nafsu dan ego, maka menjadi sumber konflik. Inilah terjadi ego sektoral. Ya, kita juga tidak efisien bangsa kita karena banyak terjadi ego sektoral ini. Karena melihat dari samping kiri berbeda dengan dari samping kanan. Begitu juga melihat dari belakang. Terjadi kebenaran parsial. Kejadian indah, bertengkarlah tiga ini. Semua meyakini kebenaran. Ya, padahal yang sebenarnya terjadi agama mengajarkan kita untuk akal budi dan kearifan, arif dan bijaksana. Sehingga dengan kecerdasan pikiran dan akal budi yang disebabkan oleh agama yang kita pahami dengan ajaran agama kita, sehingga kita menjadi arif dan bijaksana, ini merangkum kebenaran-kebenaran parsial, kebenaran yang dari kiri, kebenaran yang dari kanan, kebenaran dari belakang, dirangkum dengan arif dan bijaksana, dengan akal budi, sehingga mendapatkan kebenaran yang universal dari Candi Prambanan ini. Sehingga dari kiri kanan tidak bertengkar kalau dia arif dan bijaksana. Dari belakang juga tidak bertengkar kalau dia arif dan bijaksana. Sehingga di sini arif dan bijaksana sangat dibutuhkan. Dan agama itulah yang membuat kita arif dan bijaksana, membangun kecerdasan akal budi sehingga kita arif dan bijaksana. Dan di sini, ini terkait dengan agama. Tadi kita melihat dari kiri kanan Candi Prambanan, belakang depan. Ini juga demikian. Dari agama, ini kenapa pemerintah membuat kecerdasan, membangun kecerdasan akal budi dengan moderasi dan toleransi beragama. Itu maksudnya, maknanya adalah supaya agama bisa membangun kecerdasan akal budi yang arif dan bijaksana. Sehingga kecerdasan parsial, kebenaran parsial tadi menjadi kebenaran universal. Dari agama ini tidak bertengkar dengan agama yang lain. Agama ini tidak bertengkar dengan ini. Karena apa? Karena kecerdasan akal budinya muncul. Kearifan dan kebijaksanaannya. Kecerdasan akal budinya, kearifan dan kebijaksanaan. Begitu juga penghayat. Muncul kecerdasan akal budi, arif dan bijaksana. Dari Hindu juga kecerdasan akal budi, arif dan bijaksana. Sehingga itu karena semua itu sumbernya adalah dari hukum Tuhan, Sanatana Dharma, kebenaran universal. Sehingga kita bisa, semua agama bisa menyatu dalam kehidupan yang rukun, damai, harmonis, adil, sejahtera bagi seluruh ciptaan Tuhan.
Inilah persaudaraan semesta. Inilah IMP, Indonesia merayakan perbedaan. Ini harusnya adalah persaudaraan semesta. Dari agama-agama inilah yang menghasilkan kecerdasan akal budi yang arif, yang bijaksana untuk mendapatkan kehidupan rukun, damai, harmonis, adil sejahtera bagi seluruh ciptaan Tuhan. Karena kita semua ciptaan Tuhan, persaudaraan semesta. Sehingga disinilah munculnya Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma, Mangruah. Kita berbeda, tapi kebenaran itu adalah satu. Tidak ada kebenaran itu mendua. Nah, ini dalam konsepsi Hindu tentang Tuhan dan para dewa. Para dewa itu tadi ada percikan energi semesta. Kemudian hukum Tuhan itu adalah kecerdasan semesta, Sanatana Dharma. Kemudian dinamakan Saguna Brahman. Tuhan itu adalah satu dengan sifatnya, sifat utamanya, Kriya Sakti, Mahakarya, Maha Pencipta, sehingga semua yang ada, yang belum ada, yang sedang ada, yang sudah ada, yang akan ada, adalah ciptaan Tuhan. Tidak ada ciptaan yang lain, ciptaan Tuhan. Setan pun yang ada diakui setan adalah ciptaan Tuhan gitu. Kemudian yang kedua adalah Wibu Sakti, Mahada, dan Maha menjaga dan melindungi semua ciptanya. Dan Tuhan berada pada semua ciptanya. Sebagai apa di sana? Sebagai energi dan kecerdasan semesta. Kemudian Jnana Sakti, inilah Maha Tahu, sumber dari segala kebenaran, sumber dari segala pengetahuan, sumber dari kecerdasan kebijaksanaan. Itu Tuhan. Kemudian Prabu Sakti, Maha Kuasa, semua yang ada ini adalah milik Tuhan. Apa yang ada di milik kita ini, kita bukan hak milik, hak pakai. Diberikan pakai oleh Tuhan. Pada setiap saat Tuhan menginginkan Tuhan bisa mengambil apa yang hak pakai, karena semua itu adalah milik Tuhan. Kesadaran inilah kita tahu betul bahwa semua yang ada adalah milik Tuhan. Semua yang ada adalah ciptaan Tuhan. Semua yang ada adalah dijaga oleh Tuhan. Dan ada Tuhan berada pada semua ciptaannya. Sehingga mengajarkan kita melihat kebaikan pada semua ciptaannya. Bukan melihat keburukan pada semua ciptaannya. Kita bisa melihat kebaikan pada semua ciptaannya. Itulah landasan arif dan bijaksana kalau kita mampu melihat kebaikan pada semua ciptaannya. Pada pohon pun kita melihat kebaikan. Pohon memberikan bunga dan buah itu untuk siapa? Untuk kita semua, bukan untuk dirinya sendiri. Nah, itulah kebaikan, kita bisa melihat. Itulah arif dan bijaksana. Dan ini Tuhan adalah satu ekam, satu wiprah, bahuda wadanti. Itu diyakini oleh umat Hindu bahwa Tuhan adalah satu. Tapi orang suci dan arif bijaksana yang menyebut dengan nama yang berbeda. Dan dipuja dengan cara yang berbeda-beda. Nama yang berbeda dan pemujaan yang berbeda, inilah agama. Sehingga tidak perlu kita berebut, bertengkar dengan nama Tuhan yang berbeda. Karena Tuhan tidak menginginkan nama kok. Yang memberikan nama kita manusia. Dan Tuhan tidak butuh dipuja kok, yang memuja kita manusia. Sehingga apapun kita puja itu adalah Tuhan yang satu. Bagaimana cara kita memuja itu adalah untuk kebahagiaan dan kedamaian dan kesejahteraan. Itu keyakinan ini. Jadi para dewa percikan energi itu, percikan energi dari Yang Maha Esa, nama yang berbeda-beda dengan sifat dan fungsi yang berbeda-beda. Sanatana Dharma, hukum Tuhan tadi, sumber dari ajaran agama yang menuntun kita untuk membangun persaudaraan, perdamaian, keharmonisan, dan kesejahteraan semesta. Nah, ini budaya gamelan. Kalau banyak kita punya budaya gamelan itu berbeda, tapi satu. Indah, dalam iramanya indah. Itu apa? Kita menyatukan kesamaan pikiran, gagasan, dalam berbangsa, bernegara, yang damai dan sejahtera. Di sana kita olah rasa dan olah rasio. Di mana di dalam sastra Hindu dikatakan wahai umat manusia. Bukan wahai umat Hindu, bukan. Jadi Tuhan memberikan wahai umat manusia. Semoga Anda berpikir bersama-sama. Semoga Anda berkumpul bersama-sama. Hendaknya lah pikiran dan gagasanmu sama. Karena aku memberimu pemikiran yang sama dan kemudahan yang sama. Jadi tidak pernah Tuhan mengajarkan umatnya untuk bertengkar. Adalah sama, kesamaan, bersatu.
Kemudian ini sentra tari Sutasoma. Ini mengandung pesan luhur dari emputan tular. Yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggala. Dalam sastra Hindu juga dikatakan, wahai umat manusia, semoga Anda maju dengan niat-niat yang sama. Semoga batinmu dan pikiranmu sama, satu sama lainnya. Sehingga Anda bisa diorganisasi, diatur secara serasi dan harmonis. Inilah turun jadi Trihitakara, kita harmonis dengan semua ciptanya. Jadi ini artinya apa? Satunya hati, pikiran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang serasi dan harmonis. Kalau kita begitu, kita menjadi bahagia. Kalau kita bahagia, kita mengalahkan Finland. Ya, kita sekarang jauh tidak bahagia dibandingkan Finland. Kemudian kesadaran sejati, kita tahu betul bahwa diri kita siapa. Kesadaran akal budi, arif dan bijaksana. Inilah dinamakan Tatwamasi. Kita di sini adalah Tat. Itu adalah Tat, itu artinya adalah sang jiwa. Tatwamasi, kau Tat, aku Tat. Sehingga kita semua sama. Dan disinilah kesadaran semesta kita. Sehingga kita tidak menyakiti satu sama lain. Kita tahu betul kita adalah ciptaan Tuhan. Sama. Jati diri manusia adalah Atman, Tat. Atman atau Tat. Dengan 5 lapis energi, ada 5 lapis energi. Dan 5 unsur badan halus, 3 unsur badan halus. Kemudian 10 indera. Dan 5 unsur materi. Semuanya ini. Semua manusia isinya adalah ini. Sehingga jati diri manusia adalah Tat. Sehingga dinamakan di konsep ini Tatwamasi. Kita semua sama. Sehingga inilah satu kesadaran semesta kita. Dan kita sadar dan yakin bahwa kita semua adalah sang Tat. Jiwa atau roh. Bisa disebut jiwa, bisa disebut roh. Lainnya adalah wahana saja. Wahana untuk apa? Untuk berkarma. Badan halus, badan kasar kita, untuk supaya jiwa kita bisa berkarma. Untuk mengantarkan umat manusia untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani. Supaya dia bisa kembali kepada sang pencipta. Badannya untuk apa? Untuk melakukan karma, melakukan perbuatan. Pikirannya untuk arif dan bijaksana. Perkataan untuk santun dan menyejukkan. Perbuatan untuk baik, untuk mensejahterakan yang lain. Itu adalah mengantar jiwanya nanti kembali kepada sang pencipta manunggaling kawula lan Gusti. Dan ini kesadaran sejati dharma agama ini. Wasudhaiwa Kutumbakam. Ini persis IMP. Kita semua saudara. Di Hindu dikatakan Wasudhaiwa Kutumbakam. Karena kita semua ciptaan Tuhan. Sehingga kita semua saudara. Supaya kita bisa bersaudara apa? Trikaya Parisuddha. Pikiran kita. Perkataan kita. Perbuatan kita. Adalah satu bingkai kebenaran. Atau pikiran kita arif dan bijaksana. Perbuatan kita santun dan menyejukkan yang lain. Perbuatan kita bisa membahagiakan yang lain dan mensejahterakan yang lain. Satunya pikiran, perkataan, perbuatan dalam kebenaran. Ya, kesejahteraan adalah semuanya pikiran ini. Ya, berpikir arif dan bijaksana, berbicara santun ini semua ini. Dan di sanalah kita dinamakan kita berdharma agama. Dan dharma agama menuntun hidup damai sejahtera. Ini ada tuntunan Hindu, ini tuntunan umat Hindu, selalu teguh menegakkan kebenaran. Dalam semua kegiatan berlandaskan pada kebenaran kebajikan. Kemudian selalu ulas asih, saling asah, saling asuh, saling asuh. Ahimsa itu tidak menyakiti apapun. Apapun artinya tidak hanya manusia, binatang pun, pohon pun, semua ciptaan Tuhan. Tidak menyakiti semua ciptaan Tuhan dengan cara apapun. Santi ini damai di hati, damai di keluarga, damai di masyarakat, damai di bangsa, damai di bumi. Ini adalah kedamaian semesta. Ini Pancanitiring Dharma. Kemudian juga Dharma agama. Dengan bagaimana kita harmonis dengan semuanya, itu selalu berbicara santun, benar, dan jujur. Kita melakukan simokrama atau seperti sekarang, kita berdialog secara santun dan beradab. Kalau kita berkumpul demokrasi dengan musyawarah dan mufakat. Dan kita selalu bisa menegakkan nilai-nilai luhur seni budaya bangsa kita. Dan kita selalu bisa, tiap perjalanan kita adalah pendakian moral. Selalu memperbaiki moral spiritual kita. Mungkin hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok lebih baik dari hari ini. Gitu.
untuk kesucian lahir dan batin. Kita selalu bisa menjaga keluhuran dan kesucian pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Dan kemudian kita selalu bisa menjaga dan membangun kehidupan yang rukun, damai, harmonis, adil, dan sejahtera. Dan tuntunan hidup ini harmonis dengan alam semesta ini. Dengan alam pun kita harus rukun. Ada 6 cara untuk hidup harmonis dengan alam. Yang pertama, menjaga sumber daya alam. Kita tidak keruk supaya sekarang diambil dengan legal dan tidak legal gitu, memperkaya diri sendiri. Tidak. Sumber daya alam disediakan oleh Tuhan untuk diberdayakan, untuk mensejahterakan umat manusia secara adil. Itulah maksud kita bagaimana menjaga sumber daya alam ini. Dan kemudian menjaga kebersihan kesehatan lingkungan. Menjaga ini hutan, pelestarian hutan dan pepohonan. Kalau kita tidak jaga itu banjir segala macam, itu bisa terjadi. Itu menjaga kebersihan danau dan sumber air. Danau, sungai, dan sumber air. Sekarang apa yang terjadi? Sungai dikotori oleh ini sehingga terjadi banjir dan sulit mencari air bersih gitu. Menjaga kebersihan pantai dan lautan. Kemudian juga menjaga keharmonisan dengan makhluk skala. Para binatang pun harus kita bisa hidup harmonis. Kemudian juga kita bisa menjaga kerukunan, keharmonis dengan makhluk niskala. Karena semua di dunia ini, di setiap tempat, Tuhan memberikan ada makhluk-makhluk skala niskala yang kita bisa lihat untuk menunggu ini. Setiap kita melakukan apapun, kita harus berpermisi apa yang kita lakukan. Inilah kita bisa harmonis dengan alam kita. Sehingga alam tetap tenang, alam tidak akan mengganggu kita, sehingga alam dan manusia, dan begitu para dewa dan ciptaan Tuhan itu adalah rukun, damai, dan harmonis. Gitu. Itu yang terjadi. Ini keharmonisan 3 itu adalah Trihita Karana. Untuk mencapai Indonesia Emas atau era Society 9.0. Jepang sekarang punya era Society 5.0. Kalau kita terapkan Pancasila dan agama kita, itu maka kita bisa membangun era Society 9.0. Trihita Karana ini adalah harmonis dengan pencipta. Kita serada dan bakti. Kita harmonis dengan pencipta kita. Harmonis sesama umat manusia. Harmonis sama alam. Tadi sudah ada Sadkarti, Sadharma sudah ada. Dan disinilah kita bisa mencapai insan yang luhur. Insan yang unggul tadi. Kita bisa membangun persaudaraan semesta. Sehingga menjadi SDM yang unggul dengan 9 kecerdasan. Sehingga kita mencapai Indonesia Emas, damai dan sejahtera. Era society, era masyarakat dengan 9 kecerdasan. Apa itu masyarakat dengan 9 kecerdasan? SDM yang unggul 9 kecerdasan yang mempunyai dharma yang bisa berdharma agama dan berdharma negara. Apa 9 kecerdasan itu? SQ, spiritual. Ini adalah kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan berimajinasi, dan kecerdasan berkreasi dan berinovasi, dan kecerdasan iptek, intelektual, kecerdasan seni budaya. Kita harus juga cerdas dalam seni budaya tadi. Kecerdasan kerja dan hidup. Ini kerja dan hidup. Bagaimana kita bisa hidup secara tulus, bisa hidup secara rukun, bisa hidup secara damai, bekerja secara keras, bekerja secara bijak, bekerja secara cerdas gitu. Kemudian WQ ini kita harus tadi arif bijaksana dengan akal budi kita, kecerdasan akal budi, dan arif dan bijaksana. LQ leader. Ini kita mempunyai jiwa kepemimpinan. Bisa memimpin diri sendiri, bisa memimpin keluarga, bisa memimpin masyarakat, memimpin bangsa untuk menuju kehidupan yang damai dan sejahtera. Untuk sistem pendidikan yang holistik dan terintegrasi, inilah bisa menghasilkan 9 kecerdasan manusia unggul dengan 9 kecerdasan ini. Indonesia Emas dengan Society 9.0, artinya masyarakat dengan 9 kecerdasan. Ini adalah ketuhanan yang Maha Esa. Inilah nilai luhur dari Pancasila. Yang 9 Q ini, manusia dengan 9 kecerdasan pasti yakin bahwa Tuhan itu Maha Esa. Ini spirit persaudaraan, ini kemanusiaan yang adil beradab. Kalau sudah 9 Q ini, dia pasti manusia yang adil dan beradab.
Spiritnya pasti spirit persatuan Indonesia dan persaudaraan dengan semesta. Dan kemudian pasti dia bisa berdemokrasi yang santun untuk bisa bermusyawarah mencapai mufakat. Sehingga bermusyawarah, coblos-coblosan semua kemudian tidak terjadi mufakat, terbelah gitu enggak. Kita musyawarah, walaupun musyawarah dengan coblosan, dengan apapun, tapi mufakat pasti akan terjadi gitu. Kalau kita mempunyai sumber daya manusia unggul dengan 9 kecerdasan. Kemudian kesejahteraan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini artinya apa? Rohaniawan harus juga mempunyai 9 kecerdasan. Sebagai suri teladan, ilmuwan juga harus mempunyai 9 kecerdasan. Kemudian para usahawan, dia kaya, sudah kaya, tahu-tahu di depan rumahnya ada orang minta-minta, tidak memperhatikan orang minta-minta. Jelas itu membutuhkan pertolongan. Ini usahawan harus mempunyai 9 kecerdasan. Begitu juga karyawan harus mempunyai 9 kecerdasan. Dan kemudian negarawan, semua itu harus mempunyai 9 kecerdasan. Kalau kita mau menjadi masyarakat dengan 9 Q, Indonesia emas, damai dan sejahtera, mempunyai masyarakat yang unggul, masyarakat yang dharma agama dan berdharma negara dengan 9 kecerdasan ini. Dan kemudian dengan 9 kecerdasan ini itu adalah sudah menerapkan dharma agama dan dharma negara dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Ini moral spiritual. Ini muncul dari apa? Moderasi beragama. Maksudnya adalah supaya ketuhanan yang Maha Esa berhasil terkait dengan agama membangun moral dan spiritual semua bangsanya. Moral, spiritual, toleransi dan ini apa? Moderasi beragama, toleransi beragama. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini SDM unggul dengan 9 Q. Jadi itu manusia yang adil dan beradab adalah sumber daya manusia yang unggul dengan 9 Q. Persatuan Indonesia inilah berbuah persaudaraan yang semesta tadi. Jadi dengan 9 Q tadi, dengan Trita karena dengan semua itu tadi akan menghasilkan semangat persatuan Indonesia. Itulah persaudaraan yang semesta. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengusahaan perwakilan. Itulah demokrasi yang santun dan beradab secara musyawarah dan mufakat. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kehidupan berbangsa, bernegara yang aman, rukun, damai, harmonis, adil dan sejahtera. Sehingga inilah kita mencapai adil makmur tata tentrem, kerta raharja, gemah ripah, logina. Kita semua agama, semua ini tempat-tempat ibadah berjejer dengan harmonis. Sehingga kita hidup harmonis, damai, dan sejahtera sebagai persaudaraan semesta. Sehingga kita bisa membangun kehidupan yang adil, makmur, tata tentrem, kerta raharja, gemah limpah, loh jinawi. Yang terakhir, SDM yang unggul adalah SDM yang berdharma agama dengan kecerdasan akal budi, arif, dan bijaksana. Budi pekerti luhur dengan 9 Q tadi. Kemudian SDM yang unggul berdharma negara, kecerdasan akal budi, jiwa dan semangat kebangsaan. Mari kita cek, melakukan introspeksi pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi sumber daya manusia yang unggul? Apakah kita sudah bisa IMP atau semua kita bersaudara, betul-betul bersaudara dengan semangat persaudaraan semesta. Kalau kita sudah menjadi SDM yang unggul, pasti kita akan mencapai Indonesia emas, damai dan sejahtera. Akhirnya, Om Santi 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 Om. Salam semua saudara. Om Santi 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 Om. Salam semua saudara. Dan demikian pemaparan dari Prof. Nyoman Sutantra. Terima kasih matur semua Bapak Nyoman sudah menyampaikan dengan sangat luas sekali ya. Yang saya petik terakhir ya bahwa SDM yang unggul itu
berlandaskan dharma agama dan dharma negara yang memiliki 9 kecerdasan. 9 kecerdasan itulah manusia Pancasila. Mungkin yang berlandaskan dari dharma agama dan dharma negara tadi. Ya, yang sekian banyak. Dharma agama tentu membuat moralitas, dharma negara adalah untuk membuat eh, arif dan bijaksana dalam bernegara dan berbangsa dan bernegara. Ya, sekali lagi Hilangkan screen terima ini kasih. mana Pak Tut? Ya. Hilangkan screen ini mana ya? Oh, di out aja Pak. Keluar dari situ. Klik Duh, Mungkin keluar stop share. keluar. Ya, sudah keluar ya. sudah Stop. sudah. Ya, ampun Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu, Saudara, ya salam semua saudara yang hadir di Zoom. Luar biasa nih 78 yang ada di partisipan, ya. Jadi sangat banyak. Eh, Baiklah, untuk selanjutnya kami perkenalkan sebagai penanggap dari kerohanian Konghucu, ya. Ya, dari Romo Junarto, ya. Jadi beliau adalah rohaniawan dari Konghucu. Halo, Romo Junarto masih ada di... Selamat malam, Pak Ketut, Selamat Pak malam. Nyoman. Terima Ya, kasih. salam semua saudara. Salam semua saudara. Ya, Silakan, Romo. terima kasih pemaparannya Prof. Nyoman dan moderator Pak Ketut. Saya sedikit memberi tanggapan bahwa memang kalau kita lihat tujuan pendidikan agama kita, saya rasa sama bahwa kita semua menempuh bimbingan menempuh jalan suci kita masing-masing, walaupun kita berbeda-beda. Terus satu lagi, bahwa dalam kita kalau ingin mencapai Indonesia Emas dalam bimbingan imanan kami Konghucu, kita dituntut untuk mencukupkan pengetahuan. Tadi Pak Prof. Nyoman sudah banyak memberikan materi-materi, sehingga dengan cukup iman itu, cukup pengetahuan itu kita dapat mengimankan tekad kita. Kalau tekad kita sudah kuat, nanti kita menjadi lurus, hati kita lurus akan membina diri kita. Dengan diri yang terbina, maka dapatlah kita membereskan rumah tangga. Dengan rumah tangga yang beres, maka dapatlah kita mengatur negeri dan akhirnya dicapai damai di dunia. Itulah yang menjadi pegangan iman kita. Terus sedikit tadi Prof. Nyoman juga menyinggung masalah undang-undang, saya sedikit menanggap bahwa dalam kenyataan di masyarakat kita memang undang-undang banyak sekali diciptakan oleh lembaga perwakilan kita, dan itu akan menjadikan kita untuk berusaha menghindari, dan akhirnya hilang perasaan diri kita. Dan itu banyak terjadi di kita. Maka bimbingan agama dengan kebajikan dilengkapi dengan kesusilaan akan menjadikan tumbuh harga diri kita dan untuk berusaha hidup benar. Itu aja tanggapan dari kami. Sekali lagi terima kasih atas pemaparannya Prof. Nyoman dan Pak Ketut. Salam semua saudara. Terima kasih Salam Pak. semua saudara. Salam Terima semua kasih, saudara. Matur nuwun. Romo Junarto sudah menyampaikan tanggapan dari rohaniawan Konghucu. Selanjutnya saya persilahkan menanggap dari rohaniawan Buddha, ya, dari Buddha, Bante Tejapurno.
Mas ada di Zoom ya. Selamat malam Bante. Nah, ini. Ah, Selamat silakan malam. Bante Tejapurno untuk memberikan tanggapan. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Salam semua saudara. Salam Salam semua saudara. Pancasila, Salam merdeka. Pancasila, merdeka. Ya. Baru saja kita melewati pesta demokrasi ya, yang juga masih hangat-hangat. Buku baru kita merasakan semuanya. Dan tentu semuanya harus bisa menerima apapun hasilnya. Karena ya memang pasti ada yang menang, ada yang kalah. Begitu. Dan yang pastinya jangan karena kita berebut materi, berebut kedudukan, kekuasaan, kita mempertaruhkan kedamaian, mempertaruhkan keharmonisan, kerukunan, yang tentu semuanya itu tidak akan bisa mewujudkan pada kebahagiaan dan kesejahteraan. Jangan hanya karena kita ingin mencari sesuatu yang di luar diri kita, malah kita mengorbankan rasa damai, rasa bahagia yang ada dalam batin masing-masing. Karena memang tujuan kehidupan kita kan bukan hanya berpikir mencari materi duniawi, tapi bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan rohani kita. Dan orang bahagia tidak selalu melulu harus terpenuhi semua materi keinginan-keinginan hidupnya. Tapi pada saat hidupnya berguna, pada saat hidupnya bermanfaat, itulah yang membuat kita itu akan bernilai hidupnya dan bahagia karena manfaatkan pada hidup ini. Saya sampaikan banyak terima kasih kepada Romo Nyoman Sutantra, pembahasannya luar biasa juga dari Romo Junarto juga. Saya hanya menambahkan saja dari apa yang telah disampaikan yang begitu luar biasa. Di dalam teori Buddhis itu ada teori, ada praktek, ada hasil. Kita hasilnya ingin mencapai Indonesia Emas, ingin mencapai Indonesia Jaya, begitu ya. Tapi itu hasilnya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk bisa mencapai itu? Tentu harus sesuai dengan cara-cara yang tepat. Caranya tepat, kalau kemudian tidak dilakukan juga tidak akan membawa hasil Indonesia Emas. Mungkin ada yang berpikir teori tidak penting, yang penting saya praktek saja. Nah, kalau yang penting praktek tanpa didasari dari teori, ya kita bisa bertanya juga, yang kita praktekkan itu apa kalau kita tidak tahu teori yang benar. Maka itu pun juga membuat orang mungkin hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Jadi teorinya benar, prakteknya sesuai dengan teori yang benar, baru nanti akan memperoleh hasilnya. Nah, di dalam konsep ini sudah menyampaikan tentang dua hal yang harus dihindari untuk yang ekstrim ya. Dan ini memang pernah dijalani sendiri oleh Buddha. Pada waktu beliau menjadi seorang pangeran Siddhartha di kerajaan Kapilawastu, beliau disiapkan sebagai putra mahkota yang kelak pasti akan menjadi raja. Dan karena hidupnya di istana, dia tidak mengetahui tentang seluk-beluk kehidupan yang nyata di luar dari tembok istana. Maka karena itu dengan alasan yang tepat beliau mengatakan, minta izin kepada orang tuanya, ayahandanya, izinkan saya keluar dari istana karena saya ingin tahu masyarakat yang saya pimpin itu kelak seperti apa. Supaya kalau saya bisa menjadi pemimpin, kelak bisa menjadi pemimpin yang sesuai dengan harapan dari orang-orang yang saya pimpin begitu. Nah, karena alasan yang tepat itulah yang membuat
Raja mengizinkan Pangeran Siddhartha keluar istana. Tapi sebelum keluar istana, jalan-jalan yang akan dilalui oleh Pangeran Siddhartha itu dihias. Orang-orang yang hidupnya susah, orang-orang yang tua, sakit-sakitan, untuk sementara waktu disingkirkan, diumpetkan. Sehingga apa yang dilihat di dalam perjalanannya itu semuanya nampak baik-baik saja. Ini saya teringat di zaman saya waktu masih anak-anak dulu, kalau ada pejabat mau datang ke daerah kita yang di pelosok-pelosok begitu, semuanya suruh pasang bendera, semuanya pagar-pagar dicat dan lain sebagainya. Sehingga mungkin akan nampak, wih jelas makmurnya begitu. Padahal mungkin saja untuk melakukan itu semua masyarakatnya agak sedikit keberatan, tapi karena memang akan kedatangan orang besar, semuanya mengupayakan menyambut dengan sukacita. Sehingga karena itu pula yang tidak nampak yang sesungguhnya begitu. Nah, itu juga yang terjadi oleh Pangeran Siddhartha. Tetapi suatu saat beliau keluar istana itu tidak sepengetahuan, tidak izin sama orangnya. Beliau taat kehidupan orang istana. Ya, ada yang hidupnya miskin, sangat miskin sekali, ada yang tua, renta, masih menderita gitu. Dan akhirnya setelah melihat peristiwa itu, beliau pikir menjadi raja kalau ternyata pasti tua, sakit dan mengalami kematian. Itu yang terlihat oleh Pangeran Siddhartha waktu beliau keluar istana. Maka karena itu beliau bertanya kepada pembantunya, apakah saya nanti juga begitu mengalami tua, sakit dan mati? Apakah ayahanda, istrinya, anak, saudara-saudaranya akan mengalami tua, sakit dan mengalami kematian? Jawabannya iya, kita semuanya yang lahir akan mengalami hal demikian. Maka karena itulah akhirnya beliau berpikir, ada enggak jalan cara untuk supaya tidak mengalami penderitaan demikian. Karena itulah kemudian beliau meninggalkan istana dan menjadi seorang pertapa. Tapi anehnya orang sekarang kan bahkan mungkin mencari yang ditinggalkan Pangeran Siddhartha gitu ya, mencari harta, tahta, kekuasaan dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang menggunakan nama agama, menggunakan nama Tuhan untuk mencari itu semua. Nah, pada saat beliau meninggalkan istana menjadi seorang pertapa, hidupnya ya memang jadi pertapa sederhana. Dan akhirnya beliau melakukan pertapaan yang sangat keras, sangat menyiksa diri. 6 tahun beliau menyiksa diri, dan dalam jangka waktu 6 tahun itu, yang hampir beliau meninggal dunia itu pada saat beliau tirakat, tidak makan, tidak minum selama 49 hari. Itu beliau hampir meninggal dunia karena caranya seperti itu. Dan kemarin kami sempat berkunjung ke tempat itu, ke tempat pertapa Siddhartha menyiksa diri. Dua jalan ekstrim ini tidak dianjurkan, karena itu tidak bermanfaat, tidak berfaedah. Mencari kesenangan indriawi duniawi berlebihan juga nggak benar. Menyiksa diri untuk spiritual yang berlebihan juga tidak benar. Maka karena itu kemudian Buddha mengajarkan jalan tengah, yang barang siapapun melewati melaluinya itu aman sampai pada tujuan. Kalau kita Indonesia ya bisa mencapai Indonesia emas. Yang pertama adalah tentang moral ya, sila, kesusilaan. Nah, kalau di Buddhis juga mengatakan tentang winaya, aturan-aturan kesusilaan, bagaimana supaya orang tidak berpikir buruk, tidak bertutur kata buruk, dan tidak berperilaku yang buruk. Kalau di dalam moralnya ya menghindari pembunuhan, penyiksaan makhluk hidup, tidak mengambil barang yang tidak diberikan, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, dan juga tidak mabuk-mabukan. Ini moral sebagai landasan perilaku kehidupan sehari-hari yang harus dijalankan sebagai seorang perumah tangga. Nah, salah satu yang membuat kita susah untuk mencapai kejayaan, salah satunya ya karena moralnya rusak. Yang sering dilanggar itu adalah mengambil hak yang bukan haknya. Korupsi itu sudah sangat
luar biasa parah. Tapi ternyata saya pikir Indonesia itu sudah parah. Tapi ternyata banyak negara-negara lain juga penyakitnya sama. Korupsi itu di mana-mana ternyata. Nah, itu kemoralan. Maka selama undang-undang di dalam negara kita benar-benar dipegang teguh, tidak tumpul ke bawah, tajam ke bawah, tumpul ke atas, tidak demikian. Semuanya yang ada di negara kita, semua patuh pada hukum, itu satu langkah yang tepat untuk menuju pada Indonesia Emas. Jadi tidak bisa dibuat main-main. Siapapun yang melanggar, dia akan dijatuhin hukuman. Tidak bisa dibeli. Benar tidak bisa dibeli menjadi salah, salah tidak bisa dibeli menjadi benar. Kemudian yang kedua adalah fokus. Fokus pada tujuan untuk mencapai Indonesia Emas itu gimana? Nah, yang kita tahu bahwa banyak kita, di antara kita semua warga Indonesia ini punya potensi di bidangnya masing-masing. Ya, kalau sebagai seorang petani, mari fokus menjadi petani yang sukses gimana. Sebagai pedagang, sebagai pengusaha, sebagai guru, sebagai pejabat, semua yang terlibat di dalam negara kita, semuanya bisa memberikan sumbangsih untuk tercapainya Indonesia Emas. Kalau semuanya bisa terfokus ke sana, pasti cepat atau lambat akan tercapai itu. Dan jangan pernah kita menyepelekan, oh saya cuma bisanya ngojek, enggak apa-apa. Ngojek pun kalau kita tekuni, kita bisa membuka lapangan kerjaan dan bisa menjadi sukses. Nah, jadi semuanya punya perannya masing-masing untuk bisa mencapai kesuksesan. Kayak seperti halnya kita melihat jari-jari kaki, tangan kita gitu. Jari-jari ini tidak akan memiliki kekuatan yang luar biasa selama dia sendiri-sendiri. Tapi begitu dia bersatu, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk mencapai Indonesia Emas. Dan yang ketiga, memiliki pengetahuan, memiliki kebijaksanaan. Jadi fokus pada tujuannya, kita semuanya fokus ke sana, apa yang kita bisa berikan, apa yang kita bisa lakukan, bukan berpikir apa yang saya dapatkan, apa yang saya peroleh dari bangsa negara ini, tapi semuanya berpikir apa saya bisa berikan dan apa yang bisa saya lakukan. Sama seperti hanya para pahlawan-pahlawan dulu lah. Mereka mempersembahkan hartanya, jiwa raganya untuk Indonesia merdeka, tujuannya hanya itu. Nah, kalau kita saat ini pun bukan hanya menikmati dari hasil perjuangan, tapi kita pun juga berpikir apa yang bisa saya berikan, saya lakukan untuk mencapai kejayaan Indonesia. Nah, tentunya pengetahuan harus terus ditambah. Terus kita belajar dan terus belajar. Yang menjadi petani sukses, supaya sukses itu gimana? Supaya kita memiliki kemandirian di dalam bidang pangan. Terus belajar dan terus belajar. Dan saya melihat beberapa negara luar biasa untuk hal pertaniannya. Kalau kemudian kita sampai mengimpor dari luar, ya sebenarnya di situ nampak bahwa kita belum benar-benar terfokus untuk masalah pangan. Nah, untuk yang jadi guru, untuk yang jadi pejabat, yang mau jadi wirausaha, fokus saja di bidangnya masing-masing. Dan terus belajar dan terus belajar. Dari ilmu pengetahuan yang dimiliki, akan membuat kita lebih mudah untuk bisa mencapainya. Kesuksesan itu. Jadi, karena kemajuan teknologi juga sangat mendukung untuk semuanya itu, saya rasa akan sangat mudah, akan sangat membantu kita untuk segera bisa tercapai Indonesia Emas. Dan tentu semuanya harus didasarkan kepada diri kita masing-masing. Karena kalau kita berbicara ini kan sebenarnya berbicara yang diarahkan kepada diri kita sendiri. Kalau kemudian kita sudah melakukan itu, walaupun kita mungkin tidak bisa menyampaikan kepada orang lain, setidaknya kita sudah memberikan contoh yang baik pada yang lain. Syukur-syukur kalau kita setelah melakukan itu dan bisa mengajak orang lain, ayo kita melakukan begini, ayo kita melakukan itu. Kayaknya berguna, bermanfaat untuk mencapai Indonesia Emas. Saya rasa demikian yang menjadi poin-poinnya, mempraktekkan, melaksanakan undang-undang dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, fokus pada tujuan untuk mencapai Indonesia Emas. Dan yang ketiga, teruslah belajar dan terus belajar sesuai dengan bidang kita masing-masing sampai akhirnya kita mencapai Indonesia Emas. Sekian, terima kasih.
Mohon maaf ini saya posisi ada di Cetawana, itu di Wihara Anatapindika yang pernah dibangun oleh hartawan Anatapindika dekat dengan Nepal ya, dekat dengan Nepal. Jadi mohon maaf kalau tidak bisa Luar sering biasa, bergabung untuk Bante. Ya, beberapa waktu. Sekian, terima kasih. ya. Salam kita semua saudara, salam Salam Pancasila, kita merdeka. semua saudara. Salam Pancasila, merdeka, Bante. Terima kasih Terima Bante, kasih terima banyak, kasih. Bante, sudah menyempatkan waktu Jauh-jauh ya. untuk memberikan tanggapan pada jagongan online pada malam hari ini. Luar biasa. Beliau ada 3 fokus itu tadi ya, fokus pada undang-undang, fokus pada tujuan, serta pada bidang masing-masing. Dan yang ketiga adalah teruslah belajar, ya seperti pandangan kita di pendidikan lifelong learning, jadi belajar yang terus tanpa henti. Baiklah, untuk selanjutnya penanggap yang berikutnya adalah dari penghayat kepercayaan, ya, Romo Oto Bambang Wahyudi Dwijodipuro. Masih ada di Zoom? Ya, Pak Romo Oto. Halo, Ada foto, ada itu. halo, Romo Oto masih ada di. Masih. Nah, silakan. Ini, selamat malam, Romo Oto. Ya, Malam Om ya. Swastiastu. Satu Siap. foto ini. Ya, ya, dipersilakan Romo Oto untuk memberikan Menarik tanggapan. sekali, biasa sekali uraian dari Prof. Chandra. Saya sampai merinding sebenarnya. Saya membayangkan apabila semua masyarakat Indonesia melaksanakan apa yang diuraikan oleh Prof. Chandra, maka Indonesia itu akan damai dan sejahtera. Tapi saya dalam kesempatan ini ingin melihat dari perspektif sosiologis dan proses terjadinya. Kita semua yakin bahwa apa yang kita produksi itu semuanya akan bergantung kepada raw material, bahan yang akan kita gunakan. Saya pikir juga Prof. Chandra juga begitu. Kalau misalnya kita akan membuat kapal, ternyata kapal itu dibuat dari bahan-bahan material yang jelek, maka hasil produksi pasti juga akan jelek. Nah, di sini sebenarnya permasalahan. Kalau manusia, itu kita tahu bahwa manusia itu terjadinya manusia itu karena ada hubungan antara bapak dan ibu, jadi sperma dan sel telurnya seorang ibu, di mana semuanya baik dan mendapatkan cahaya dari Tuhan, maka hasilnya akan baik. Manakala sperma yang dihasilkan itu juga akan baik, sel telur yang dibuai juga baik, maka hasilnya pun juga akan menjadi manusia yang baik. Tetapi yang terjadi saat ini dengan indeks korupsi yang terjadi di Indonesia, kita tahu bahwa bagaimana seseorang yang makan dari sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang ya katakanlah diharamkan dan sebagainya dengan hasil dari korupsi, maling, judi online dan sebagainya, pasti sperma yang dihasilkan pun juga tidak akan baik dan hasilnya pun juga akan tidak baik. Oleh karenanya, dari perspektif sosiologis, maka korupsi di Indonesia atau masalah masyarakat Indonesia ini sedang mengalami satu penyakit yang sangat akut, kronis dan sulit untuk bisa disembuhkan. Ini kita hanya bisa mempertahankan, kita hanya bisa melakukan satu pengobatan yang untuk mengurangi, tetapi kita tidak akan bisa untuk menghilangkan. Ini yang utama sebenarnya. Oleh karenanya, Satdharma dan sebagainya, manakala kalau dari sisi
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita tahu bahwa Prof. Tante juga sangat paham dengan apa yang disebut dengan hasta brata, 8 brata kita. Bahwa seseorang pemimpin, dia harus bisa bertindak atau mempunyai satu sifat seperti tanah, seperti bulan, seperti bintang, seperti air, seperti api, seperti angin, dan sebagainya. Ada 8. Nah, ini kalau kita benar-benar teguh, pertanyaannya adalah, masih adakah pemimpin-pemimpin kita yang demikian? Kemudian pertanyaan yang berikutnya, yang terjadi satu anomali di Indonesia. Kita selalu menekankan bahwa di dalam ajaran-ajaran agama, tadi Prof. Tante yang pertama juga menyebutkan bahwa semua rakyat di Indonesia itu beragama. Tetapi apa yang terjadi? Meskipun kita beragama, kita melakukan satu justifikasi terhadap agama itu sendiri. Ini yang justifikasi pembenaran pada diri sendiri. Prof. Tante tadi juga menguraikan tanhana dharma mangroa, tiada kebenaran yang pendua. Ini yang perlu. Secara kebetulan kemarin saya berdiskusi banyak dengan seorang tokoh yang di daerah Jolotunda, saya pikir menjadi salah seorang orang tuanya dari anggota IMP ini. Kita berdiskusi mengenai masalah hidup dan kehidupan. Dari sini sebenarnya permasalahan-permasalahan yang terjadi sebenarnya. Jadi diskusi panjang lebar terkait dengan hidup dan kehidupan ini. Apa yang harus kita perbuat? Satu-satunya jalan adalah bagaimana kita bisa menginformasikan kebenaran-kebenaran yang ada, kebenaran yang diturunkan oleh Tuhan. Kita tidak perlu harus berdalih dengan alasan agama, tetapi kita yakinlah bahwa dengan satu kebenaran ini pasti akan dapat kita selesaikan, akan dapat kita kurangi. Angka dari indeks korupsi di Indonesia akan dapat berkurang. Ini yang miris sekali memang, miris sekali kalau kita melihat pilkada. Kita baru saja melaksanakan pilkada yang bernuansa, yang serasa dari pilkada yang serasa pilpres. Ini yang bagaimana kita bisa melihat cara-cara pemimpin, calon-calon pemimpin kita untuk memanipulasi, menekan rakyat, meskipun dengan bantuan-bantuan, ya, dengan bantuan, bansos misalnya. Padahal kita tahu bahwa bansos itu bukan milik seorang pemimpin, tapi milik negara. Yang memang tidak ada atau tidak ada pilkada, bansos itu tetap ada. Tapi kita lihat apa yang terjadi. Oleh karenanya muncul pertanyaan saya, apakah Indonesia emas dengan kondisi rakyat yang saat ini, seperti sekarang ini, akan dapat tercapai dengan adanya bonus demografi. Kita tidak akan bisa membayangkan berapa pengangguran intelektual yang akan terjadi. Kita tidak usah berpikir industri 9, ya. Kita cukup industri 4.0, kita aja sudah berat sebenarnya. 5.0 pun juga semakin berat, apalagi ke depan. Jadi akan banyak nanti pengangguran intelektual, akan banyak nanti PHK, apalagi sekarang terjadi satu kondisi yang demikian. Pengusaha juga sudah mulai berkeluh kesah terhadap kondisi ekonomi yang terjadi. Ini yang akan mengakibatkan angka kriminalitas. Padahal pelaku-pelaku kriminal itu juga beragama. Saya kira ini sebagai satu pertanyaan-pertanyaan. Mungkinkah dengan satu catatan hilangnya budaya
maka akan berarti hancurnya sebuah negara. Terima kasih. Rahayu, rahayu, salam semua saudara. Salam semua saudara, rahayu, rahayu. Mau tuh ya, terima kasih sudah memberikan tanggapan dari pengayat kepercayaan bahwa disampaikan tadi banyak hal ya terkait dengan eh, anomali dari agama ya. Kita semua beragama tapi tidak bisa membentuk moralitas ya. Dalam hal ini mari kita sama-sama menjalani ajaran agama masing-masing. Jadi dharma agama, dharma negara tadi sudah disampaikan. Kalau pemimpin itu dengan asta brata, mungkin tadi ada 8 poin yang harus diikuti sehingga tadi terakhir adalah pertanyaan ya, mungkinkah hilangnya budaya akan menghancurkan satu negara lah ini mungkin jadi pertanyaan itu juga dan juga akan nanti akan kita dengarkan dulu. Nah, terima kasih Rahayu. Mau Betul, sudah menyampaikan tanggapannya. Kemudian yang berikutnya, tanggapan dari tokoh Islam, ya, atau tokoh dari agama Islam, eh, Gus Nizam, ini yang sering terkenal dengan sebutan Gus Nizam. Assalamualaikum, Gus Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nizam As-Sofa, ya. Terima kasih berkenan hadir dan juga memberikan tanggapan. Silakan, Gus Nizam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Om Swastiastu, Namo Om Buddhaya, Swastiastu. Ya. Beti Tongten, Rahayu. Salam semua saudara. Alhamdulillah di kesempatan yang sangat berbahagia ini kita masih diberi kesempatan bertatap muka, berdiskusi, di mana tema malam ini sangat menarik, Indonesia Emas. Bagaimana kita menyongsong Indonesia Emas. Apa yang harus kita persiapkan dan bagaimana langkah-langkah menuju Indonesia Emas yang diharapkan semua. Pemaparan yang disampaikan oleh Prof. Tantra tadi sangat bagus, ideal sekali, selaras dengan tasawuf Islam, juga berharap dan bercita-cita hendaknya setiap insan bertanggung jawab atas apa yang diucapkan, dilakukan, dan diperbuat. Karena baik buruk yang dilakukan sesungguhnya adalah kembali kepada yang bersangkutan. Seandainya kesadaran setiap insan bahwa sekecil apapun perbuatan baik yang dilakukan akan kembali kepada dirinya sendiri, niscaya dia akan berani melanggar aturan yang berlaku dan akan seperti negara-negara yang tingkat kebahagiaan secara sosial atau secara kelompok itu tinggi. Antara disebutkan tadi Islandia, Denmark, dan sebagainya tadi itu mengutamakan kejujuran, kecerdasan, dan intelektual. Ya sama seperti di tasawuf, bahwa yang sangat ditekankan adalah beningnya hati atau hati as-sofa, di mana ketika hati benar-benar telah bening, maka aturan-aturan bagi yang bersangkutan tidak begitu penting, karena dengan hati yang bening, dengan sendirinya hatinya akan mengatur dirinya bagaimana berucap, bagaimana berperilaku, bagaimana bertindak, dan lain sebagainya. Namun karena kenyataan di lapangan bahwa manusia adalah tempatnya salah dan lupa,
di samping masih berproses menuju ketenangan dan kedamaian, maka di luar diri tentulah harus diatur sedemikian rupa agar tidak merugikan atau menyalahi hak orang lain. Maka setiap negara juga agama membuat aturan yang kalau di Islam disebut syariat. Itu semua harus ditaati dan yang melakukan kesalahan harus ditindak atau dihukum agar tidak menyalahi atau agar tidak menzalimi. Nah, dengan semangat diskusi MP kita setiap Senin malam ini, semoga masing-masing kita khususnya kemudian mudah-mudahan berdampak kepada orang-orang sekitar kita, prinsip-prinsip kebenaran yang telah kita yakini, berikut norma-norma suci yang tinggi, mari kita amalkan di kehidupan sehari-hari dan kita tularkan kepada orang terdekat kita, khususnya keluarga kita masing-masing, harapan dan cita-cita kita semua menuju Indonesia emas, Indonesia ya, tingkat kedamaian dan kebahagiaannya bisa tertinggi dibanding negara-negara lain. Semoga harapan itu bisa kita raih secara bersama-sama. Kalau berharap dari orang lain, kita semua tidak bisa. Kita berharap kepada diri sendiri dan terdekat kita ajak untuk lebih baik dibanding hari kemarin, besok lebih baik. Ini tanpa membandingkan dengan siapapun. Semoga jagongan online IMP setiap Senin malam seperti ini semakin membawa manfaat bagi kita semua. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya sudah menyampaikan tanggapan dari apa yang dibicarakan, yang kita diskusikan pada malam hari ini. Karena sudah semua memberikan tanggapan, ini mohon maaf nih waktunya tinggal berapa menit ya, Mungkin ada di chat tidak ada pertanyaan-pertanyaan ya. Ini ada bagaimana langkah-langkah agar IMP ini bisa menjadi pelopor dan menjadi pendukung terdepan. Nah, ini mungkin dari ya, untuk menyongsong Indonesia emas ini. Ya, mudah-mudahan nanti ada sebelum ini saya mencoba untuk memberikan semacam simpulan kecil ya dari apa pembicaraan baik dari narasumber maupun dari penanggap tadi, bahwa ternyata memang pendidikan kita di Indonesia memang dari dulu sudah dicanangkan oleh Ki Hajar Dewantara untuk membentuk karakter ya. Ya, pembelajaran itu harus sampai pada membentuk karakter. Ya. Nah, ini yang mungkin salah satunya adalah kejujuran itu tadi. Ya, disiplin, ya jujur. Ya. Nah, ini yang mungkin mengalami pergeseran-pergeseran sehingga terjadilah hal-hal yang seperti tadi dipaparkan baik dari narasumber Pak Nyoman maupun dari penanggap ya. Semua menyayangkan terjadinya bahkan dari pengayat tadi menyatakan anomali ya. Ya. Jadi dari agama tentu kira harus masing-masing menjalankan ajaran agama karena kitab suci adalah tuntunan hidup ya, tuntunan hidup.
Sehingga kalau dituntun hidup itu dituntun oleh kitab suci agama kita masing-masing, mungkin itu akan menjadi moralitas yang baik. Nah, munculnya tadi disampaikan memunculkan SDM yang unggul itu adalah untuk menyongsong Indonesia emas itu berlandaskan dharma agama, dharma negara, ya, iptek dan pendidikan yang holistik dan integratif. Ya. Tentu di situ adalah harapannya memunculkan 9 kecerdasan. Ya, itu sebenarnya mana SDM unggul itu adalah manusia Pancasila. Nah, jadi tadi sudah disampaikan secara panjang lebar. Jadi SDM unggul itu adalah manusia yang menjalankan Pancasila secara arif dan bijaksana tadi. Ya, jadi itulah dari saya. Kemudian silakan dari Prof. Nyoman Sutantro mungkin sebagai kata akhir dari diskusi ini untuk menyampaikan kata kalimat akhir dari untuk menutup kegiatan ini sebelum diserahkan kepada Mbak Ulan. Silakan, Prof. Nyoman. Ya, terima kasih Pak Ketut. Terima kasih tadi tanggapannya yang bagus sekali. Bagus. Dan ini yang penting tadi Pak Oto, apakah kita optimis akan bisa mencapai bonus demografi dan juga Indonesia emas. Makanya karena kondisi seperti itulah sebetulnya mengapa kita membahas sekarang Dharma agama dan Dharma negara. Jadi semua mereka yang beragama sekarang mari kita sadarkan mereka. Siapa yang bertugas menyadarkan adalah guru swadhyaya, para guru suci dan para rohaniawan. Menyadarkan baik para pemimpin masyarakat bahwa kita semua beragama. Agama itu adalah untuk membangun kecerdasan akal budi, kearifan dan kebijaksanaan, kehidupan yang rukun, damai, dan sejahtera. Nah, ini yang kita harus sadarkan. Karena semua mereka yang korupsi, yang berselisih, yang bertengkar, mungkin menepuk dada bahwa dirinya beragama. Tapi mari kita sadarkan mereka belum beragama. Ya, kalau mereka sudah beragama, mereka adalah arif dan bijaksana. Mari kita ajak mereka beragama yang benar, supaya bisa berbuah arif dan bijaksana. Supaya kita damai, rukun, dan sejahtera. Dan yang sangat penting, yang kedua, kalau orang asing dia bicara sederhana sekali. Break your mind, open your heart. Hilangkan egomu, atau matikan egomu, buka hatimu. Sekarang ego kita tidak pernah kita lepas, ego kita yang besar. Tapi hati kita tidak pernah terbuka. Bagaimana kita bisa menjadi pemimpin yang astabrata? Ya, catur berata saja susah gitu. Kalau kita tidak melepas ego kita. Ego itu yang sangat penting. Dan juga kalau ego dan juga sering kemabukan. Mabuk akan harta dan tahta. Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Kalau sudah mabuk harta dan tahta, bukan belum berdharma agama. Sadar betul Anda kalau berdharma agama beneran adalah pemimpin yang tidak rakus harta dan tahta. Siapa yang patut menyadari? Kita semua. Kita semua harus sadar betul, yakin kita harus bertanggung jawab pada jalan kita untuk menuju Indonesia emas. Kalau kita tidak punya rasa tanggung jawab, ya kita pasti tidak akan melepaskan ego kita gitu. Mari kita lepaskan ego kita. Break your mind, open your heart. Ini yang sangat penting. Dan juga dua hal itu, kalau kita sudah di Indonesia, di Pancasila, kita harus memang berdharma negara. Berdharma negara adalah menjalankan, menegakkan nilai-nilai luhur dari Pancasila itu karena kita berada di Indonesia. Ini yang kita sadarkan. Dan yang terakhir, patut kita sadari, mari kita pimpin diri kita sendiri. Jadi yang masih belum berkeluarga, mari kita berusaha introspeksi. Sudahkah kita mampu memimpin diri kita sendiri untuk menjadi orang yang arif dan bijak?
Orang bisa berbakti kepada agama dan berbakti kepada negara. Sudah kita bisa introspeksi lah kita. Siap kita sembahyang, siap kita ini kita harus introspeksi. Sembahyang adalah untuk mengintrospeksi diri kita. Sudahlah kita bakti kepada agama dan bakti kepada negara. Dan kalau kita sudah berkeluarga, apakah sudah kita bisa memimpin keluarga kita? Sudahkah kita menjadi guru rupaka, memimpin anak kita, supaya anak kita tahu budaya tata krama? Sudahkah kita gitu? Kalau kita menjadi tokoh masyarakat, sudahkah kita bisa memimpin masyarakat kita supaya rukun, damai, dan kita tidak mabuk harta dan tahta? Sudahkah kita gitu? Itu saja sederhana gitu. Kalau sudah gitu, kalau kita sudah sebagai negarawan, sudahkah kita bisa memimpin bangsa kita supaya bangsa kita bahagia, damai, rukun, dan sejahtera gitu? Sejahtera yang berkeadilan. Sudahkah kita? Mari kita setiap hari bersembahyang, setiap hari menghadap Tuhan, tapi apa? Apakah kita sudah beragama? Sudah kita arif dan bijaksana? Sudah, inilah kita tugas kita bersama untuk ke depan. Kalau tidak itu, kita akan mendapatkan beban demografi, bukan menjadi bonus demografi. Dan kita menjadi Indonesia cemas, bukan Indonesia emas. Nah itu mari kita bersama-sama mempunyai rasa tanggung jawab untuk itu. Ya, saya akhiri dengan salam semua saudara. Terima kasih. Salam, ya, salam semua saudara. Pak Nyaman, terima kasih statementnya. Demikian diskusi jagongan online pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Tentu kita semua berharap terjadinya bonus demografi dan Indonesia emas, ya, bukan sebaliknya tadi ya, beban demografi dan juga cemas, ya. Jadi Indonesia cemas, gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi demikian ya. Baiklah, terima kasih karena waktunya sudah lebih ya dari yang ditentukan. Saya kembalikan ke Pak Ulan. Terima kasih dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri, salam semua saudara. Salam. Semua saudara. Baik, disampaikan terima kasih kepada Prof. Atmaja yang sudah memandu diskusi kita pada malam hari ini dengan sangat luar biasa. Dan juga terima kasih kepada pemateri, Bapak Prof. Inyoman Sutantra yang sudah memberikan pencerahannya yang tentunya sangat luar biasa bermanfaat buat kita semua. Kita patut bersyukur ya Bapak Ibu bahwa disinilah di jagongan kita bersama IMP inilah kita bisa mendapat pencerahan di mana para tokoh rohaniawan, tokoh spiritualis dari beberapa agama dan kepercayaan berkumpul di sini yang siap memberikan kita edukasi terus-menerus setiap Senin. Kita patut bersyukur ya Bapak Ibu. Dan semoga langkah kecil ini bisa menjadi awal implementasi atau action kecil ini bisa membawa hasil yang besar di kemudian hari. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Prof. Nyoman Sutantra tadi bahwa agama bisa membangun kecerdasan akal dan budi sehingga membentuk karakter kita untuk menjadi lebih arif dan bijaksana sehingga kita bisa menyatu dalam perbedaan menuju Indonesia emas, damai, dan sejahtera. Baik, Bapak Ibu, mari kita jaga terus persaudaraan ini. Semoga bersama IMP kita bisa untuk mengambil action kecil yang untuk hasil yang besar di kemudian hari. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh rohaniawan IMP yang memberikan pencerahan baik pemateri maupun penanggap dan seluruh peserta yang sudah setia bergabung bersama kita. Jangan lupa untuk mengisi absensinya dan sampai jumpa di Senin mendatang dengan tema yang berbeda. Salam semua saudara. Wassalamualaikum. Semua saudara, terima kasih. Terima kasih Prof. Sutantra, Prof. Atmaja. Terima kasih Mbak Ulan.